Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ramadan, biasa dipanggil Mail, dari kelas 11 Biomistik 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan dan pembelajaran saya mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita langsung ke materi. Sel dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki sistem endomembran dan tidak memiliki membran inti. Struktur organel dari sel prokariotik sendiri adalah sitoplasma, ribosom, mesosom, kapsul, dinding sel, membran plasma, pili, flagela, dan nukleolid atau DNA sirkuler. Nah, yang akan kita bahas adalah sel hewan dan tumbuhan, yang mana adalah sel eukariotik. Nah, struktur organel dari sel eukariotik itu tersendiri, diantaranya adalah dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, nukleus, nukleolus, kompleks Golgi, retikulum endoplasma atau RE, dan mitokondria. Nah, fungsi dari membran plasma sendiri, yang pertama adalah untuk melindungi sel, dan yang kedua adalah mengatur keluar masuknya molekul, dan yang ketiga tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Dan untuk fungsi organel yang kedua yaitu sitoplasma. Yang pertama adalah sumber bahan kimia untuk sel, dan yang kedua adalah tempat terjadinya reaksi metabolisme. Untuk struktur organel yang ketiga adalah fungsi dari nukleus. Yang pertama adalah mengatur pembelahan sel, yang kedua mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan yang ketiga membawa informasi genetik replikasi DNA. Selanjutnya adalah sel tumbuhan. Struktur organel dari sel tumbuhan itu sendiri diantaranya adalah RE halus, peroksisom, sitoskeleton, vakuola tengah, lamela, badan Golgi, dinding sel, membran inti, kromatin, nukleolus, RE kasar, protoplasma, kloroplas, plastida, mitokondria, dan plasmodesmata. Nah, selanjutnya adalah struktur organel dari sel hewan. Yang pertama ada membran plasma, sentrosom, peroksisom, sitoskeleton, protoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, kromatin, nukleolus, membran inti, RE kasar, RE halus, dan vakuola kecil. Nah, dari hasil yang tadi saya sebutkan, sel tumbuhan dan struktur organel dari sel tumbuhan dan sel hewan, terdapat banyak struktur organel yang sama. Namun, apa perbedaan dari sel organel sel dari tumbuhan dan hewan? Nah, dari sel tumbuhan itu sendiri ada beberapa struktur organel yang tidak terdapat pada sel hewan. Di antaranya, yang pertama adalah plastida, yang kedua ada vakuola, yang ketiga adalah dinding sel. Nah, untuk sel hewan sendiri juga memiliki beberapa struktur organel yang terdapat pada sel hewan namun tidak terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah lisosom, sebagai kantong membran yang berisi enzim pencernaan. Dan yang kedua adalah sentriol, yang fungsinya adalah untuk pembelahan sel secara mitosis ataupun meiosis. Nah, kenapa ada struktur organel bernama dinding sel pada tumbuhan namun tidak terdapat pada sel hewan? Alasannya adalah karena
sifat dari dinding sel itu sendiri yang adalah kaku. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pasif, sehingga dia tidak banyak bergerak. Dan dinding sel itu sendiri berfungsi untuk sebagai perlindungan untuk tumbuhan itu dan juga untuk mempertahankan bentuknya. Nah, kalau dinding sel tidak ada pada hewan karena sifatnya yang keras, yang kasar, sehingga akan mengganggu pergerakan hewan tersebut yang adalah makhluk yang aktif. Sekian hasil dari pembelajaran yang saya dapatkan. Semoga yang menonton dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan mau belajar lebih lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.